Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai mohon dibantu follow YouTube ini ya. Terima kasih. Selamat datang di saluran Islam kami, tempat kita mencari petunjuk, inspirasi, dan pencerahan melalui ajaran Islam. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan spiritual ini saat kita menjelajahi keindahan dan kebijaksanaan iman kita. Dalam pencarian jenis rezeki menurut Al-Quran, mari kita telusuri petunjuk ilahi yang memberikan arah dan makna pada setiap langkah hidup kita. Muslim wajib tahu, ini 8 jenis rezeki menurut Al-Quran. Banyak orang mungkin berpikir bahwa mencari nafkah hanyalah soal kekayaan dan materi. Namun dalam perspektif Islam, konsep penghidupan jauh lebih luas dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk waktu, kesehatan, kebijaksanaan, hubungan dengan orang lain, dan banyak hal lainnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umatnya untuk menyadari bahwa apa yang diberikan kepadanya sebagai makanan sangatlah melimpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam keadaan dan kondisi yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluan dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkarinya, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Ibrahim 34. Dalam Al-Quran, terdapat setidaknya 8 jalan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya. 1. Rezeki yang telah dijamin. Salah satu jenis rezeki yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berlaku tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin Allah rezekinya. Surat Hud ayat 6. Sebagai contoh, seorang anak yatim piatu yang tidak memiliki orang tua masih dijamin rezekinya oleh Allah dan akan tetap hidup hingga diurus oleh panti asuhan atau diadopsi oleh keluarga lain. 2. Rezeki karena usaha. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki, manusia yang dianugerahi akal seharusnya berusaha mencari rezeki. Karena setiap rezeki yang diperoleh akan sejalan dengan usaha yang dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya. Surah An-Najm, ayat 39. Sebagai contoh, bangsa Turki mencapai kemakmuran karena keuletan dalam usaha, meskipun sumber daya alamnya terbatas. 3. Rezeki karena bersyukur. Dalam Islam, dianjurkan untuk bersyukur ketika mendapatkan nikmat atau menghadapi musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa jika kita bersyukur kepadanya, maka Dia akan menambahkan nikmatnya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Surah Ibrahim ayat 7. Sebagai contoh, Brunei Darussalam mengalami penemuan ladang gas besar sebagai hasil dari penerapan syariat Islam sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya. 4. Rezeki tak terduga. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan rezeki yang tidak terduga kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Surah At-Talaq ayat 2. Sebagai contoh, penemuan minyak dan gas di bawah tanah Hijaz, Arab Saudi, adalah rezeki yang tidak terduga karena ketakwaan penduduk Mekah dan Madinah. 5. Rezeki karena istighfar. Memperbanyak istighfar, selain sebagai sarana penghapus dosa, juga dapat mendatangkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta. Surah Nuh, Oktober 11. Sebagai contoh, kaum Nabi Yunus yang bertobat diberikan kemakmuran selama beberapa dekade. 6. Rezeki karena menikah. Menikah dianggap sebagai salah satu cara mendapatkan rezeki dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujangan di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu baik laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemapanan kepada mereka dengan karunia-Nya. Surah An-Nur, ayat 32. Sebagai contoh, Abdurrahman bin Auf yang awalnya hanya seorang penjual tali, menjadi pengusaha besar setelah menikah.
7. Rezeki karena anak. Beberapa orang mungkin khawatir bahwa memiliki anak akan mengurangi rezeki mereka. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menjamin bahwa anak-anak tidak akan mengurangi rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagimu." Surah Al-Isra 31. Sebagai contoh, Yakub yang semula seorang penggembala kambing, mendapatkan berkah rezeki yang melimpah setelah memiliki 12 anak. 8. Rezeki karena sedekah. Memberikan sedekah bukan hanya sebagai tindakan baik, tetapi juga dapat meningkatkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, infak atau sedekah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak." Surah Al-Baqarah 245. Sebagai contoh, kedermawanan Utsman bin Affan yang menyisihkan sebagian besar hartanya untuk sedekah, memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Yakinlah bahwa rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah sesuai dengan kehendaknya. Kita mungkin tidak selalu memahami jenis rezeki yang diberikan, namun percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik untuk kita. Tetaplah berusaha dengan sungguh-sungguh, namun ingatlah bahwa jenis rezeki yang kita terima telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terimalah dengan ikhlas setiap karunia-Nya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya. Dengan memahami jenis rezeki menurut Al-Quran, kita menguatkan ikatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menemukan kedamaian serta keberkahan dalam setiap nikmat yang diberikannya. Semoga kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus memperkokoh iman kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberikan komentar untuk terus mendukung saluran ini dalam menyebarkan kebaikan dan ilmu agama. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.